Sekali lagi shalom. Ya, puji Tuhan, kita sekarang ada di posisi akhir dari bulan minggu terakhir bulan September. Ngomongnya takut salah. Oke, sebelumnya mari kita akan bersama-sama sekali lagi menghadap Tuhan, kita berdoa. Tuhan, terima kasih Engkau menyertai kami, Engkau memimpin kami dalam hari lepas hari hidup kami. Di tengah suasana pandemi COVID-19, Tuhan tetap jaga dan lindungi kami. Kami bersyukur ya Tuhan. Dan hari ini Tuhan kami kembali beribadah. Engkau Tuhan yang menuntun dan menyertai kami. Terlebih saatnya kami akan menerima sabda firman-Mu. Mari Roh Kudus urapi kami semuanya. Sehingga firman-Mu Tuhan bisa kami tangkap. Pesan-Mu bisa kami tangkap. Bahkan lebih lagi kami bisa melakukan dalam kehidupan kami. Terima kasih Bapa, di dalam nama Tuhan Yesus kami bersyukur dan berdoa. Amin. Mari kita akan sama-sama siapkan Alkitab kita. Firman Tuhan saya ambilkan dari Yosua 1 ayat 6 sampai 9. Ya, Yosua 1 ayat 6 sampai 9 saya akan bacakan. Kuatkan dan teguhkanlah hatimu, sebab engkaulah yang akan memimpin bangsa ini memiliki negeri yang kujanjikan dengan bersumpah kepada nenek moyang mereka untuk diberikan kepada mereka. Hanya kuatkan dan teguhkanlah hatimu dengan sungguh-sungguh. Bertindaklah hati-hati sesuai dengan seluruh hukum yang telah diperintahkan kepadamu oleh hambaku Musa. Janganlah menyimpang ke kanan atau ke kiri supaya engkau beruntung kemanapun engkau pergi. Janganlah engkau lupa memperkatakan kitab Taurat ini, tetapi renungkanlah itu siang dan malam, supaya engkau bertindak hati-hati sesuai dengan segala yang tertulis di dalamnya. Sebab dengan demikian perjalananmu akan berhasil dan engkau akan beruntung. Bukankah telah kuperintahkan kepadamu, kuatkan dan teguhkanlah hatimu, janganlah kecut dan tawar hati, sebab Tuhan Allahmu menyertai engkau kemanapun engkau pergi. Amin. Ya, jemaat dikasih Tuhan, ini perintah Tuhan sekaligus kalau boleh dikatakan motivasi dari Tuhan kepada Yosua. Siapakah Yosua? Yosua ini adalah boleh dikatakan sebagai penerima tongkat estafet dari Musa. Tidak mudah jadi Yosua. Kenapa? Karena ada bayang-bayang seorang pemimpin atau seorang tokoh rohani yang sebelumnya yang sudah luar biasa. Musa itu kelihatannya biasa tapi luar biasa. Walaupun dia sempat beberapa kali juga buat kesalahan. Namanya manusia. Tetapi Musa luar biasa. Dia bisa membawa bangsa Israel keluar dari perbudakan Mesir. Cuman kurang berhasil masuk ke tanah perjanjian. Ya ini. Ya, jadi Musa berhasil memimpin keluar dari Mesir, dari perbudakan. Tetapi mengembara muter-muter di padang gurun. Dan tidak berhasil masuk ke tanah perjanjian, karena akhirnya yang meneruskan adalah Yosua. Kita tahu Yosua ini salah satu orang, ada dua orang ya, yang dia ikut keluar dari Mesir dan dia masuk ke tanah perjanjian. Hanya dua. Musa saja ternyata tidak bisa masuk ke tanah perjanjian. Nah, tetapi yang orang banyak itu, bangsa Israel itu adalah keturunan dari mereka yang keluar dari Mesir. Sekali lagi kecuali Yosua dan Kaleb. Dan mereka teruji pada waktu bersama dengan 10 orang yang lain mengintai tanah perjanjian. Jadi 10 orang mengatakan bahwa iya negeri itu berlimpah susu dan madunya, tempatnya bagus gitu ya kurang lebih ya. Terus dikatakan apa? Tapi di sana itu ada keturunan enak, ada keturunan raksasa. Ya kita ini kayak belalang.
Ya, pokoknya ketakutan lah ini. Bahkan dikatakan ada hoax disebar waktu itu. Ya, itu negeri yang memakan penduduknya. Ya ceritanya gitu loh. Negeri makan penduduknya. Ya, itulah berita hoax yang disampaikan. Zaman dulu sudah ada hoax, Saudara. Ya. Lalu apa yang dijawab oleh Yosua dan Kaleb? Mereka berdua tetap berkata, "Tidak, kita akan tetap maju." Nah, karena tekad mereka yang luar biasa ini, sungguh saya percaya ya, Tuhan memperhitungkan iman yang luar biasa ini sehingga dua orang ini, Yosua dan Kaleb, masuk ke tanah perjanjian. Yang 10 bahkan yang semua yang keluar dari Mesir, tidak ada lagi selain dua orang ini yang bisa masuk tanah perjanjian, kecuali anaknya, mungkin cucunya yang lahir di dalam perjalanan di luar bangsa Mesir atau di luar negeri Mesir. Ya, lalu dikatakan di sini, kuatkan dan teguhkanlah hatimu. Kalau kita perhatikan ayat firman ini, perkataan Tuhan ini diulang berulang-ulang kali. Kuatkan dan teguhkanlah hatimu. Ya, dikatakan lagi di bawah ada lagi. Ya, kuatkan dan teguhkanlah hatimu. Sesuatu perkataan atau firman Tuhan yang diulang-ulang itu berarti penting. Sekali lagi, kalau Tuhan mengatakan sesuatu diulang lagi dengan perkataan yang sama, itu penting. Amin. Ya, harus digarisbawahi, harus diingat terus. Bukan hanya penting, ya, walaupun tidak disebutkan, tersirat, nah, tidak tersurat ya. Tersirat di sini bahwa Yosua sesungguhnya juga mengalami rasa aduh. Ya, ada semacam keraguan dalam hatinya. Sehingga Tuhan ingatkan, ya, kuatkan, teguhkan hatimu. Ya, ada beberapa kata kunci dari apa yang dikatakan oleh firman Tuhan ini. Yang pertama, kuatkan. Berarti ada yang lemah. Ayo jangan lemah. Yosua, kamu jangan lemah. Jangan memandang kamu lemah. Ada Tuhan yang bersamamu. Ada Tuhan yang menyertaimu. Kalau ada teman kita sedang lokro, putus asa. Aku poisoh. Ayo dikuatkan. Percayalah Tuhan bersamamu, kamu gak sendirian. Ya, Yosua pun demikian. Tuhan mengingatkan, kuatkan yang pertama. Artinya jangan lemah. Orang yang lemah itu tenaganya hilang. Ya, firman-Nya berkata orang yang bersemangat dapat menanggung penderitaannya. Misal katakan, orang yang bersemangat, ya, orang yang punya motivasi yang kuat, orang yang punya pengharapan, orang yang punya iman, ya, bersemangat. Dia dapat menanggung penderitaannya. Artinya seberat apapun beban yang ada dalam hidupnya, kalau dia punya semangat yang tinggi, dia akan sanggup untuk menanggungnya. Amin. Ya, berikutnya yang kedua, ya, selain jangan lemah, kuatkan, yang kedua adalah teguhkanlah hatimu. Artinya jangan goyah, jangan bimbang, jangan ragu. Ya, kalau ngelihatnya, aduh Musa itu luar biasa lah, aku siapa? Kalau gitu akhirnya jadi ngelokro. Aduh aku poisoh, akhirnya ragu. Tetapi Tuhan mengingatkan, Tuhan bahkan memotivasi Yosua, ayo teguhkanlah hatimu, jangan goyah, kamu pasti bisa. Ya, jadi Yosua ini saya yakin didorong Tuhan secara luar biasa. Ya, kalau kita melihat sesungguhnya banyak sekali tokoh-tokoh di Alkitab ketika dipanggil Tuhan seringkali rada endo, betul nggak? Musa awalnya juga rada endo kan. Tuhan, aku kan nggak pandai bicara, dulu pun tidak, sekarang pun tidak. Ini loh, sampai akhirnya kamu akan ditemani Harun gitu kan. Musa pun juga sempat endo ketika dipanggil Tuhan, disuruh Tuhan. Bukan hanya itu, ada lagi siapa yang sempat endo juga? Gideon. Wah, dia mengirik ya gandum di tempat pemerasan anggur, bukan pada tempatnya, supaya tersembunyi. Tapi Tuhan bilang apa? Hei, kamu pahlawan yang gagah berani. Terus Gideon kan minta tanda kan, nggak langsung iya. Ya. Tapi ada juga loh yang dipanggil Tuhan langsung iya. Salah satunya adalah Elisa. Itu luar biasa loh. Sedang bajak ketemu Nabi Elia lewat, dipanggil langsung, langsung itu bajaknya dibukai bakar, ya, rampung gaweane. Artinya nggak mungkin baca lagi. Ya, itu luar biasa. Tapi banyak tuh Pak kita nganggo endo-endo sithik. Ya. Bahkan ada juga yang membalik loh, yang ngikuti renungan pagi, Yunus itu ngalami juga. Ya, dipanggil Tuhan, suruh ke Niniwe lunga ning Tarsis, malah plesir.
Akhirnya dimakan ikan. Singkat cerita sampai ini wes pokok jangan lari dari panggilan lah ya. Kuatkan, teguhkanlah hatimu. Nah itu yang pertama harus kita pegang. Yang kedua, kata kunci yang penting yang kita perhatikan adalah perkatakan firman Tuhan. Firman-Nya katakan ya, jangan engkau lupa memperkatakan Taurat ini. Ucapkan, perkatakan. Selalu saya sampaikan, ucapkan kalau engkau baca firman Tuhan. Apalagi engkau sedang dalam kondisi galau. Engkau yang sedang galau, baca firman sampai telingamu dengar. Sebab apa? Pikiran kita itu terus dibisiki suara-suara negatif. Orang galau itu mesti mikirnya negatif. Jarang orang galau mikirnya positif. Wah, aku besok jadi orang hebat, aku pasti bisa. Itu enggak galau itu. Itu orang bersemangat. Orang galau itu kayak piye yo, aku yo iso yo. Arep ujian, tes misalnya masuk kerja. Panggilan kerja besok, panggilan tes besok misalnya. Wush, orang yang yakin dia membayangkan di interview, wah akhirnya diterima. Wah, posisiku bagus, aku bisa kerja dengan itu enggak galau. Orang galau, aku yo iso, aku pertanyaannya apa lah itu. Saudara aku dikasih Tuhan. Kalau engkau dalam situasi itu, buka firman Tuhan, perkatakan firman Tuhan. Ya, aku menyertai engkau. Wah, ya, saya ajari ketika engkau membaca firman Tuhan, engkau dapat rema firman Tuhan. Rema itu apa? Rema itu gambar gini, sederhana, bahasa sederhana rema itu adalah engkau membaca firman dan firman itu sedang berbicara kepadamu. Ya, seperti ngomong dengan engkau. Engkau nangkap, oh firman-Nya berkata, misalkan contoh ini ya, janganlah engkau lupa memperkatakan kitab Taurat ini. Kalau engkau ingin dikuatkan, perkatakan gini, aku tidak akan lupa memperkatakan kitab Taurat ini, gitu loh. Ya, pakai bahasamu untuk memotivasi engkau. Jangan takut, jangan gentar. Misalnya ayatnya bilang gitu, berarti aku tidak takut, aku tidak gentar. Itu namanya menggunakan pedang roh. Ya, kalau istilah profetik itu ada namanya pedang roh di Efesus 6 ya. Yaitu ada setelah menggunakan pedang roh. Bagaimana menggunakan pedang roh? Firman-Nya berkata misalnya, ya, kuatkan, teguhkanlah hatimu. Ya. Aku menguatkan dan meneguhkan hatiku di hadapan Tuhan. Aku percaya Tuhan menyertai. Ayatnya berkatakan, kuatkan, teguhkanlah hatimu, jangan kecut, jangan tawar, sebab Tuhan Allahmu menyertai engkau. Ucapkan dengan bahasa Tuhan berbicara kepadamu. Jadi posisinya kalau mau cek gini kan, kita ini pihak ketiga, ya kan? Ini Tuhan bicara kepada Yosua. Tetapi kalau engkau membaca firman Tuhan, jadilah pihak kedua. Tuhan berbicara kepadamu dan engkau merespon apa yang dikatakan Tuhan. Itu seperti orang menghunus pedang. Ya, firman berkata, lawanlah iblis, maka ia akan lari daripadamu. Dalam nama Yesus, aku lawan iblis. Dalam nama Yesus, gitu lah. Itu namanya engkau menggunakan pedang roh. Jadi jangan lawanlah iblis, maka ia lari daripadamu. Iblis ngrungokke juga. Oh iya. Terus piye le? Aduh, bahaya nih, nggak ngerti. Aku nggak tahu, aku cuma mau contoh ya. Kalau mau dapat rema dengan diucapkan seperti itu. Pertama dibaca biasa, oke. Berikutnya apa rema yang kau tangkap? Itu penekanan, perkatakan dengan iman, dan itu yang akan membuat atmosfer dalam hidupmu berubah. Ya, kau yang lemah tiba-tiba aku punya kekuatan ya. Ya, saya sering melakukan dulu masuk kamar waktu patah hati. Patah hati, ada istri saya di sini. Enggak apa-apa lah, masa lalu. Wah, masuk kamar, kuatkan teguhkan hatimu. Wes, pokoknya ayat-ayat menguatkan saya ucapkan dengan semangat di situ. Keluar tuh udah wow, kayak berolahraga gitu, gembrobio sambil lega hati ini. Ya. Oke, yang kedua jadi perkatakan firman. Yang berikutnya renungkanlah siang dan malam. Bukan hanya diucapkan. Setelah itu apa? Dinikmati, direnungkan siang dan malam, setiap saat, dimanapun, kapanpun. Engkau dapat ayat apa? Oh, ayat firman Tuhan, hari ini aku dapatnya ini. Tiba-tiba aku ngalamin masalah gini. Oh, ayatnya itu diingat lagi, direnungkan lagi, dinikmati lagi. Sering kita membayangkan seperti kambing mangan sukot soal kayak wak gitu kan. Habis itu serampung yang ngisor wit aron dangur. Itu ngunyah kembali, itu dikeluarkan dikunyah lagi. Jadi ketoke meneng wae, itu binatang mamah biak kayak gitu ya. Sapi juga gitu. Pas mangan temal-temal baris rampung, mungkin nek randang cepet-cepet dintek koncone to. Oke-okean sih. Begitu selesai diem, wow, itu menikmati, dikeluarkan lagi, dikunyah lagi ya. Dikasih enzim lagi kalau istilah
medisnya itu ada enzim dari mulutnya yang membantu pencernaan itu. Ya, firman Tuhan direnungkan siang dan malam, dinikmati betul, jangan hanya dibaca sambil lalu, dirasakan. Oh ya begitu ya. Pada saat saudara merenungkan ini, seringkali saudara akan tangkap Tuhan berbicara lagi. Ayatnya cuma mengatakan misalnya renungkanlah siang dan malam. Saudara merenungkan gimana tuh, membayangkan lagi. Tiba-tiba bisa Saudara Kudus kasih inspirasi, kasih pernyataan lagi. Jadi ketika kita baca firman jangan hanya diucapkan saja juga, tapi juga dilanjutkan dengan merenungkan. Terus yang keempat, bertindaklah sesuai firman. Artinya taati apa yang didapat, taati apa yang dikatakan firman Tuhan. Bertindaklah hati-hati sesuai dengan firman Tuhan. Jadi jangan sampai salah melangkah. Pastikan bahwa yang kita lakukan itu sesuai dengan firman Tuhan. Pagi hari merenungkan firman, dapatnya misalnya aku menyertai engkau, aku akan menuntun engkau. Misalnya gini aja, Mazmur 23 misalnya gitu ya. Tuhan gembala yang baik, kekurangan aku, sekalipun berjalan lembah kegelapan tidak takut bahaya. Tengah hari ya, ngadepi pergumulan, ingat, hati-hati, bertindak hati-hati. Firman-Nya mengatakan apa? Sekalipun berjalan dalam lembah kekelaman. Ya, saya kemarin diperlihatkan lembah kekelaman itu seperti apa toh? Lembah kekelaman di antara bukit, ada bukit-bukit sini dalam. Cahaya matahari tidak pernah bisa menyentuh dasar dari tempat itu. Cuma sampai di atasnya, tidak kena. Artinya, lembah kekelaman itu bisa digambarkan tempat di mana kita nggak tahu arah. Gelap. Ikin di luar kidul nggak tahu, mau kemana nggak tahu, jalannya mana nggak tahu. Jadi tapi firman Tuhan berkata, sekalipun aku berjalan lewat lembah kekelaman, tempat yang tidak ada jelasnya itu. Sekalipun kita menghadapi pergumulan seperti dalam lembah kekelaman, aku nggak tahu lagi Tuhan, aku mesti ngapain ini? Masalah aku terlalu berat, aku nggak tahu. Itu lembah kekelaman. Firman-Nya berkata, aku tidak takut bahaya. Sebab Tuhan besertaku. Loh, ini sudah luar biasa. Baru sampai situ sudah luar biasa, tambah lagi. Gadamu dan tongkatmu itu yang menghiburkan aku. Loh, Tuhan menyertai luar biasa. Tuhan bawa kayak gada dan tongkat. Wah, bayangannya, wah sangar nih. Pasti aman dong dijaga Tuhan seperti itu. Nah, jadi artinya saat engkau dalam lembah kegelapan pun, ya firman Tuhan ini nyata akan terbukti saat engkau mengimaninya. Ya. Kemudian jangan menyimpang ke kanan atau ke kiri. Menyimpang itu punya dua pengertian. Satu, sengaja. Coba-cobalah. Wong lurus-lurus aja, mbok gawe dosa sithik langsung balik meneh. Ada loh kayak gitu. Saya dengar sendiri loh. Aku tak menikmati dosa sih sampean balik meneh. Ada sampai sekarang saya tunggu orangnya belum balik ini. Tak dongake terus wae lah. Sing guyu ngerti mungkin. Saya enggak sebut nama. Betul, dia bilang sendiri ke saya. Saya tak menikmati dosa dulu. Besok saya balik, Pak. Saya tunggu perkataannya sampai kapan. Saya tidak mengaminkan sih waktu itu. Ngapain dosa dinikmati? Ya. Tapi ya gimana, orang kita nggak bisa maksa orang. Akhirnya sampai sekarang kita belum dapati. Ya, tapi saya percaya suatu saat kembali dia yang mengatakannya. Ya, jangan menyimpang ke kanan ke kiri. Itu sengaja. Ada juga yang nggak sengaja. Ya, mungkin terlena. Ya, dipanggil Tuhan, misalnya. Dipanggil Mbak Esther gitu aja. Maaf ya Mbak Esther. Dipanggil dia sebagai seorang worship leader. Ya. Menyimpang firman-Nya, kalau engkau melayani Tuhan kan harusnya kembalikan kemuliaan bagi Tuhan. Dia enggak. Maaf nih sekali lagi contoh. Akhirnya dia tampil apa-apa dirinya. Saudara, kalau enggak ada saya, kalian gimana menyembah Tuhan? Hati-hati nih. Kebablasan nih. Mungkin nggak sadar, nggak sengaja. Nah, yang seperti itu pun harus hati-hati. Jadi artinya apa? Supaya kita bertindak hati-hati, jangan sampai menyimpang ke kanan ke kiri. Artinya selalu kontrol diri, selalu berdiam diri. Ada waktu untuk diam dulu. Seperti orang kalau nggak tahu jalan, berhenti sih, jangan nekat. Saya nggak pernah cerita ya, dari Bulu, Bulu ya betul Bulu mau ke Weru. Orang ngerti toh? Nah, aku yakin suwe ngerti nih. Mau ke Weru, sana-sana pokoknya dulan kono. Karena saya bingung ngetan kulon bablas sampai krisak.
Ngerti nek Krista piye? Tengah sawah saya bingung kok ora biasa. Saya pernah lewat lama gitu loh. Akhirnya saya berhenti, ada bapak-bapak tengah sawah. Pak De, aku nggih Mas. Ajeng teng weru niku arah pundi nggih? Riko Mas. Arah Bulu terus nggih bablas. Lah dalah kula keng Bulu lho kok malah ngriki. Mboten riko to. Nika pundi? Ajengan di kampung niku Krisa. Lah dalah kadoan. Balik lagi. Kalau saudara merasa aku kok nggak yakin ini menyimpang atau enggak, ya berhenti dulu. Doa lagi, Tuhan, ini bener enggak? Oh jadi terus ke. Nek saya 12 ora gelem takon ngopo, yakin, sing penting yakin. 12 teko Wonogiri. Loh, kok Wonogiri? Padoan. Ya jadi harus ada yang namanya jeda. Maka di Alkitab pun seringkali kan sudah baca di Mazmur sela. Cek diam dulu bentar. Ya kan? Jadi harus ada kontrol diri. Yang berikutnya, jangan kecut hati. Ya, sudah baca di sana, kuatkan teguhkanlah hatimu, janganlah kecut. Ya, jangan kecut hati ki piye to? Hati kok kecut? Kecut hati itu takut. Kecut hati itu enggak percaya diri. Kecut hati itu minder. Ya, ada ketakutan. Aduh. Kayak itu loh, Saul dan pasukannya ketika berhadapan dengan Goliat. Mereka kecut hati semua. Wah, besar sekali sih. Itu kecut hati, gambaran kurang lebih seperti itu. Nah, Daud kan enggak, ya. Tapi si Saul juga pasukannya semuanya ketakutan. Ya, mereka nyaline langsung kecil, cut. Jadi enggak ada keberanian. Ya, itu kecut hati, ya. Terus berikutnya untuk bisa berhasil apa? Jangan tawar hati. Nek tawar hati ki piye? Tawar hati itu bimbang. Jadi enggak mantep gitu lah ini. Ada satu kebimbangan dalam hati ini. Iso apa ora ya? Aku yakin enggak ya? Kogek. Nah itu loh. Hati-hati dengan kogek. Kalau kau sudah dengar firman-Nya, jangan kogek. Yakin. Kalau Tuhan bersama kita, kita pasti bisa. Ya, itu. Nah, janji Tuhan apa? Ada penyertaan. Allahmu menyertai kemanapun engkau pergi. Ini luar biasa. Kemanapun engkau pergi. Sekalipun lewat lembah kekelaman, juga disertai. Jadi Bapak Ibu sudah dikasih Tuhan. Ayat ini luar biasa. Kemanapun engkau pergi, Allah menyertai. Artinya saat engkau dalam pergumulan berat, seberat apapun pergumulanmu, ada Tuhan yang menyertai engkau. Engkau enggak sendirian. Kadang-kadang kita enggak sadar. Nggak ada yang peduli dengan hidupku. Sombong loh. Tuhan bersamamu. Anak-anak muda yang baru galau-galau. Tuhan, nggak ada yang ngertiin aku. Saya pernah menyalahkan, saya bertobat. Saya diingatkan tadi itu ketika merenung. Saya pernah menyalahkan orang tua saya. Bapak Ibu orang mudeng, stresnya canom. Waduh gayanya gitu loh. Anak muda itu banyak masalah. Sekarang setelah saya melewati masa muda dan makin mantap dewasanya, menyadari, nek canom ngono-ngono kayak ada anak muda sekarang ngono-ngono, oh kayak aku mbiyen ya gitu loh. Orang enggak mau tahu bapak kurang ngerti, canom pikirannya ngene-ngene enggak ngerti. Jangan salah, orang tua kita itu sudah melebihi kita pengalamannya loh. Sekarang saya menyadari di sini aku nyalahnya betul loh. Saya menyadari bapak saya itu nggak mau tahu. Aku lagi stres pak, kan lo stres ngomong-ngomong. Ya itu piye gitu loh. Ya, tetapi kita mesti sadari, ya Tuhan menyertai. Engkau yang sedang galau, yang stres, ingatlah engkau nggak sendiri. Kalau engkau merasa sendiri, engkau harus bertobat. Tuhan nggak meninggalkan kamu, kamu merasa sendiri. Emangnya yang bersamamu siapa? Hati-hati kalau kita tidak merasa ada penyertaan Tuhan, kita merasa sendiri, itu bahaya besar. Orang yang merasa sendiri dalam bahaya besar. Kenapa? Karena dia sasaran empuk dari iblis. Kenapa orang akhirnya nyangka diri alias bunuh diri? Kenapa? Karena merasa sendiri. Tidak ada yang ngertiin aku, nggak peduli akan hidupku. Tuhan peduli. Masa kamu ngerasa bahwa Tuhan nggak peduli? Kita saja kadang yang nggak dengar Tuhan bicara apa. Kadang kita saja yang terlalu kalut sehingga tidak bisa melihat penyertaan Tuhan. Ingat murid-muridnya, diantaranya adalah murid-murid yang pergi ke Emmaus, ya ke jalan di kampung Emmaus itu. Mereka meninggalkan Yerusalem. Yesus menemui mereka, menyertai, berjalan dengan mereka. Nggak ngerti itu Yesus menyertai. Kenapa? Masih kalut pikirannya. Bahkan diajak ngomong, adakah kamu satu-satunya orang asing yang tidak tahu apa yang terjadi di Yerusalem kemarin? Loh, malah ngandani, Gusti Allah dikandani, lek menungso kebangetan coba. Tuhan
Tuhan, kamu nggak ngerti masalahku. Loh, kowe iki sapa? Ya kan? Seringkali gitu ya, tanpa disadari. Ya nggak wani ngomong ngono sama wani. Yang Tuhan, kamu nggak ngerti masalahku berat. Itu namanya kurang ajar. Tuhan ngerti banget. Bahkan pencobaan yang diizinkan Tuhan pun sudah ditakar, tidak melebihi kekuatan kok ya. Oke. Nah, jadi itu janjinya apa ketika kita melakukan semua itu? Ketika kita tetap kuat, teguh, ya, selalu memperkatakan firman, merenungkannya, bertindak sesuai firman, tidak menyimpang dari jalan Tuhan, tidak kecut hati, tidak tawar hati, dan menyadari penyertaan Tuhan. Janjinya adalah apa? Perjalananmu berhasil. Jadi yang engkau lakukan berhasil. Berhasil itu butuh proses, saya selalu nyatakan itu ya, proses. Orang belajar untuk lulus, untuk berhasil itu juga perlu proses, nganggu ujian segala macam. Engkau yang bergumul dengan masalah kehidupan, ada prosesnya juga di sana. Tapi percayalah bahwa dalam penyertaan Tuhan, engkau mengikuti apa yang dikatakan oleh firman Tuhan, engkau akan berhasil. Berhasil itu melalui proses, engkau memang harus berjuang. Tetapi ada yang kedua yang indah dan sangat diinginkan banyak orang. Dan engkau akan beruntung. Bejo itu ngungkuli wong pinter. Ya enggak? Wong pinter ki apa? Belajar tinggi, titele panjang sekali. S-nya banyak sekali, orang gor S3, mungkin S4, S5 atau apalah. Belum tentu dia bejo. Maaf sekali lagi tidak maksud apa-apa. Kita sering mendapati orang yang tidak berpendidikan, maaf sekali lagi mungkin cuma lulus SD, lulus SMP. Karena bejo bisa melebihi orang yang S3. Betul gak? Iya loh, ada begitu banyak orang-orang yang sederhana, ya dia nggak terlalu tinggi pendidikannya tapi bisa berhasil hidupnya. Itu namanya beruntung. Kalau engkau selalu kuat di dalam Tuhan, selalu teguh imanmu, selalu memperkatakan, merenungkan firman, bertindak melakukan firman, tidak menyimpang dari jalan Tuhan, tidak tawar hati, tidak kecut hati, dan selalu dalam penyertaannya, maka engkau akan perjalananmu berhasil dan engkau akan beruntung. Amin. Kalau beruntung banter aminnya. Amin. Ya loh, semua beruntung itu bukan karena susah payahmu, bukan karena engkau berjuang habis-habisan. Ya, berjuang habis-habisan sampai wah, istilahnya bilang membanting tulang. Tulang dibanting. Ya, ada orang tua sering bilang ngantek sirah dadi sikil, sikil dadi sirah. Wale. Ya artinya perjuangannya seperti itu. Itu bisa sukses, itu namanya berhasil tadi. Kalau beruntung nggak gitu, nggak ngopo-ngopo tiba-tiba mak bedunduk. Tidak berjuang apa-apa tiba-tiba dapat hadiah, grace, anugerah. Ya, keberuntungan itu bukan karena perjuangan, tapi karena kemurahan Tuhan. Tetapi keberhasilan karena memang perjuangan kita yang disertai Tuhan. Pilih yang mana? Dua-duanya. Nek pengen beruntung itu ya jarang orang selalu beruntung, mesti ada waktunya juga harus diproses. Kalau orang beruntung terus sombong nanti, ya. Tapi tidak selalu hanya karena proses yang luar biasa, ya. Kalau orang pengennya beruntung terus nanti aku rasa sekolah, nyatet ceritanya Pak Kris katanya ada yang nggak sekolah berhasil. Iya, tapi orang beruntung dan sekali lagi nggak bisa dipukul rata. Setiap orang mesti mengalami prosesnya masing-masing. Proses itu akan membawa keberhasilan kalau engkau senantiasa kuat di dalam Tuhan, pegang firman-Nya, melakukan firman-Nya. Tidak menyimpang dari jalan Tuhan, tidak tawar hati, tidak takut, punya keberanian, ya, tidak tawar, tidak bimbang, yakin. Dan pada akhirnya engkau sadar dari penyertaan Tuhan. Itu yang membuat engkau berhasil dan sekaligus beruntung. Amin. Ya, apapun badai yang terjadi, apapun masalah yang saudara hadapi di waktu-waktu ini, di tengah pandemi ini, percayalah ada penyertaan Tuhan. Ya, dikatakan sebab Tuhan Allahmu menyertai engkau kemanapun kau pergi. Dan di perjanjian baru juga dikatakan Allah itu Immanuel. Yesus berkata, aku akan menyertai kamu senantiasa sampai kepada akhir zaman. Jadi ada penyertaan Tuhan untuk selama-lamanya. Dan kita pasti menang, kita pasti berhasil, kita pasti beruntung.
untung. Amin. Kita tundukkan kepala sama-sama. Terima kasih Tuhan. Biarlah firman-Mu pada saat ini meneguhkan iman kami, semakin menggugah kami untuk kami senantiasa menghidupi firman-Mu, memperkatakan, merenungkan dan melakukan dalam hidup kami, tidak menyimpang dari jalan-jalan Tuhan. Kami percaya Tuhan, ketika kami tidak lemah, kami kuat, kami teguh, kami tidak tawar hati, kami tidak kecut hati, kami menyadari akan penyertaan-Mu dalam hidup kami. Kami berhasil, kami beruntung. Terima kasih Tuhan. Kami serahkan hidup kami semuanya. Biarlah kami boleh mengalami keberhasilan, mengalami keberuntungan di dalam pertolongan dan juga berkat Tuhan. Terima kasih Tuhan. Mau berdoa untuk setiap kami yang saat ini sedang dalam pergumulan, baik yang di ruangan ini ataupun yang menyaksikan tayangan ini saat ini. Di dalam nama Tuhan Yesus, jamahan Tuhan, kuasa Tuhan menyertai, menguatkan, meneguhkan, bahkan terus menuntun sehingga kami semuanya boleh mengalami keberhasilan dan keberuntungan. Terima kasih ya Tuhan, firman-Mu sudah disampaikan. Roh Kudus tolong kami jadi pelaku-pelaku firman Tuhan. Dan biarlah rahmat, anugerah dan berkat Tuhan senantiasa menyertai kami semuanya. Di dalam nama Tuhan Yesus. Haleluya.